Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, kembali lagi bersama Elsa dan Nurul. Hari ini kami akan membahas tentang sel, yaitu unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sebelum kita mulai, ada juga tujuan pembelajaran atau hal-hal yang akan kita pelajari bersama hari ini. Yang pertama, memahami pengertian sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan bagian-bagian utama penyusun sel beserta fungsinya. Dan yang ketiga, membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, mari kita mulai pembahasannya. Sel adalah satuan struktural dan fungsional terkecil dalam makhluk hidup. Artinya, seluruh makhluk hidup, baik yang sederhana seperti bakteri maupun yang kompleks seperti manusia, tersusun atas sel. Di dalam sel inilah berlangsung berbagai aktivitas kehidupan seperti bernapas, tumbuh, dan berkembang biak. Sejarah penemuan sel dimulai pada tahun 1665 ketika seorang ilmuwan bernama Robert Hooke mengamati potongan gabus menggunakan mikroskop sederhana. Ia melihat banyak ruangan kecil seperti kamar-kamar kosong, lalu menamainya dengan sel, yang berarti sel. Kemudian, Anton van Leeuwenhoek berhasil mengamati sel hidup menggunakan mikroskop buatannya sendiri. Dari penelitian-penelitian tersebut, lahirlah teori sel yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas satu atau lebih sel. Sel merupakan unit dasar kehidupan, dan semua sel berasal dari sel yang telah ada sebelumnya. Secara umum, sel memiliki 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel atau nukleus. Membran sel berfungsi melindungi dan mengatur keluar masuknya zat. Sitoplasma adalah cairan di dalam sel tempat terjadinya reaksi kimia kehidupan. Inti sel berperan sebagai pusat kendali yang mengatur seluruh kegiatan sel serta menyimpan informasi genetik berupa DNA. Selain itu, di dalam sel terdapat organel-organel khusus seperti mitokondria sebagai penghasil energi, ada juga ribosom untuk membentuk protein, serta retikulum endoplasma dan badan Golgi yang berperan dalam pengemasan dan penyaluran zat. Sekarang mari kita bahas perbedaan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang membuatnya bentuknya kaku, memiliki kloroplas untuk proses fotosintesis, dan vakuola besar yang berfungsi menyimpan air dan zat sisa. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel maupun kloroplas, namun memiliki sentriol yang berperan dalam proses pembelahan sel. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup yang sangat penting. Sel menjadi dasar terbentuknya jaringan, organ, hingga organisme yang lengkap, sehingga segala aktivitas kehidupan tidak akan terjadi tanpa adanya sel. Nah, itu tadi penjelasan dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.